Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN pada kali ini. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Serta kita juga sudah mempelajari bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup bangsa ini dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat yang haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk melanjutkan materi kali ini, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku catatan dan buku paketnya serta alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang penting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang bagian C, halaman 13. Silahkan kepada adik-adik semuanya dapat melihat buku PPKN kelas 8 halaman 13 bagian C. Bagian C yaitu materi mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakter tersendiri yang berbeda dari ideologi yang ada di dunia. Ciri atau karakter yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya yang diwujudkan dalam ketaatan kita kepada Tuhan kita masing-masing dengan cara menjalankan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh agama kita. Kemudian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia yang kemudian dijamin oleh negara. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung perwujudan faham kebangsaan Indonesia yang mengatasi faham perseorangan, golongan, ataupun suku bangsa yang harus selalu mendahulukan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak mudah terpecah belah oleh sebab apapun. Sila selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan pada sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua sila dari Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena memang Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Namanya kan Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Nah,
disebut artinya 5 dasar. Kalau misalkan kurang satu, berarti namanya bukan Pancasila lagi ya, karena memang Pancasila itu sudah sepaket itu, panca 5, berarti udah 5 aja, nggak boleh kurang satu gitu. Dan setiap nilai-nilai Pancasila itu semuanya saling berkaitan. Jika kita melihat sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, telah bisa membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dan mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan dan mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di sekolah, di rumah, di kehidupan masyarakat, ataupun dalam kehidupan bernegara. Salah satu cara untuk menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan selalu mempertahankan Pancasila dengan tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Nah, untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, itu telah dijabarkan dalam butir-butir pengalaman Pancasila, yaitu 45 butir Pancasila. Butir-butir tersebut dibagi menjadi sila 1 terdapat 7 butir, sila 2 terdapat 10 butir, sila 3 terdapat 7 butir, sila 4 terdapat 10 butir, dan terakhir sila 5 terdapat 11 butir. Mari bersama-sama kita bahas ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada butir 1 berbunyi, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini sudah ada pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu semuanya menyatakan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun memang Tuhannya berbeda-beda. Pada butir yang kedua berbunyi, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di butir kedua ini dijelaskan bahwa manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa kita itu harus bisa saling menghormati dan selalu tetap bisa bekerja sama walaupun kita berbeda-beda agama dan kepercayaan terhadap Tuhannya masing-masing. Di butir yang keempat, kita harus bisa membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita di sini harus bisa membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Di butir selanjutnya juga dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut
hubungan antara pribadi dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara silahkan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena kepercayaan itu adalah menyangkut hubungan antara pribadi manusia sama Tuhannya gitu, sama kepercayaannya gitu. Silahkan saja gitu. Di butir 6 itu disebutkan bahwa mengembangkan sikap saling menghormati, kebiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini dijabarkan bahwa kita itu harus bisa saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di butir nomor 7 dijabarkan bahwa tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi tidak boleh memaksakan agama kepada orang yang berbeda agama karena memang pengen sesuai dengan agama kita, tidak boleh itu di dalam Pancasila. Kan sudah dijelaskan di butir sebelumnya bahwa agama dan kepercayaan itu adalah masalah yang menyangkut hubungan antara pribadi seseorang dengan Tuhannya. 7 butir itu yang dijabarkan dalam butir Pancasila sila ke-1. Selanjutnya pada butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat 10 butir. Di antaranya 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita tidak boleh memperlakukan manusia sewenang-wenang ataupun kurang bermartabat, karena setiap manusia itu pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama. Pada butir yang kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku dan keturunan, agama dan kepercayaan, serta jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dalam butir ini kita harus menyadari bahwa kita itu memang diciptakan dalam negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda suku, beda-beda keturunan, beda-beda agama, beda-beda kepercayaan, berbeda jenis kelamin, berbeda-beda kedudukan sosial, bahkan warna kulitnya dan sebagainya, kita itu memang berbeda. Butir yang ketiga dijabarkan bahwa kita itu harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia, di mana kita tidak boleh berperilaku semena-mena, rukun, dan bisa hidup berdampingan. Butir yang keempat yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Tenggang rasa di sini adalah sikap saling toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, dan tepa selira di sini bermaksud menjaga perasaan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Di butir yang kelima dijabarkan bahwa kita itu harus bisa mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Pada butir ini, kita itu diharapkan tidak berperilaku semena-mena, terutama dalam hal buruk dan merugikan orang lain. Butir yang keenam yaitu kita itu diharapkan dapat bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir yang selanjutnya yaitu
kita diharapkan bisa gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kegiatan kemanusiaan itu terwujud dengan gemar memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Di butir yang ke-8, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Dari butir ini dijelaskan bahwa kita itu harus bisa membela kebenaran, bukan malah yang benar disalahkan ataupun yang salah dibenarkan. Di butir selanjutnya yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kita sebagai manusia Indonesia semuanya adalah saudara, di mana kita itu harus bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Butir ke-10 yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang senantiasa bersosialisasi dan tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan bangsa Indonesia, sudah jelas, bahkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita lanjutkan ke butir Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang berisi 10 butir Pancasila. Butir yang pertama, mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Pada butir kedua, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Maksud dari butir ini adalah bangsa dan negara Indonesia harus turut berjuang dan membela negara jika terancam keamanannya. Kemudian butir yang ketiga, mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Contoh penerapannya, misalnya jika banyak produk-produk luar negeri yang tersebar di negara Indonesia, kita sebaiknya memilih produk hasil karya bangsa Indonesia sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air dan bangsa. Butir selanjutnya pada butir yang keempat, yaitu mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Maksud dari kata butir ini adalah kita sebagai manusia Indonesia harus bangga, harus menjaga kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya yang ada yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Butir yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk pengamalannya, kita bisa ikut mengkampanyekan perdamaian dunia. Dan jika belum bisa, kita bisa menggunakan cara yang lebih kecil dari itu. Contohnya seperti kita taat pada aturan yang berlaku dalam masyarakat di negara Indonesia. Butir yang keenam, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Maksud dari butir ini adalah kita harus bisa menempatkan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia yang telah kita singgung di butir sila 2, yaitu perbedaan suku, agama, kepercayaan, status sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Butir yang selanjutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan butir Pancasila ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pergaulan kita untuk kita supaya tetap bersaudara, bersatu dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.
Kita lanjutkan kepada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada butir 1, yaitu berbunyi, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Butir yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi, jika terjadi suatu permasalahan itu diharapkan bisa mengambil jalan musyawarah untuk kepentingan bersama. Butir yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh pengamalan dari butir ini adalah dalam bermusyawarah itu harus mencapai mufakat atau hasil yang diliputi semangat kekeluargaan tanpa adanya pertikaian atau kesalahpahaman ataupun pemaksaan kehendak dan lain-lain. Butir yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi, maksud dari butir ini adalah kita harus menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dimusyawarakan sebagai hasil musyawarah. Dan butir yang keenam yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi, maksud dari butir ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus bertanggung jawab menerima dan melaksanakan apa yang telah dihasilkan dari musyawarah tersebut. Dan butir yang ketujuh berbunyi, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Maksud dari butir ini adalah kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dari musyawarah tersebut. Musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Maksud dari butir ini adalah dalam melaksanakan musyawarah, kita diharapkan dapat berpikir dengan akal sehat ataupun kepala dingin, tidak menggunakan emosi dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun dalam melakukan permusyawarahan. Kemudian di butir nomor 9, yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan nilai keadilan, mengutamakan persatuan demi kepentingan bersama. Maksud butir dari ini adalah keputusan yang telah disepakati harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan harus mempunyai nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, butir ke-10, yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contoh pengamalan dari butir ini adalah kita dapat memberikan kepercayaan kita kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk dapat menampung aspirasi kita untuk menjalankan musyawarah.
Kita lanjutkan ke sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila 5 ini ada 11 butir Pancasila yang diantaranya butir 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang dapat mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh pengamalan dari butir ini adalah kita harus saling menghormati dan saling bergotong royong supaya tercipta nilai-nilai kekeluargaan. Dan di butir yang kedua yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir yang keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain. Butir yang kelima yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain supaya dapat berdiri sendiri. Contoh pengamalannya adalah dengan memberikan modal usaha kepada tetangga ataupun kepada yang membutuhkan sehingga mendapatkan pendapatan sendiri dan bisa memberdayakan mereka. Butir yang keenam yaitu tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contoh pengamalan dari butir ini adalah bersikap sewajarnya, tidak menggunakan hak milik kita yang bersifat usaha-usaha memeras tenaga orang lain, misalkan dengan gaji yang kecil. Itu contoh dari butir pengalaman sila ini. Dan butir yang ketujuh itu berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh pengamalan dari butir ini adalah kita tidak boleh berperilaku bersifat boros dan bermewah-mewahan, karena kelebihan harta yang kita miliki itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak di sekitar kita. Butir yang ke-8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh, dengan dibangunnya suatu pabrik itu pembuangan limbah yang akan berdampak tidak baik kepada masyarakat, itu merugikan kepentingan umum. Itu adalah contoh pelanggaran dari butir ini. Butir selanjutnya, butir ke-9, yaitu suka bekerja keras. Dan butir yang ke-10 yaitu suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Maksud dari butir ini adalah kita harus bisa menghargai karya-karya anak bangsa sehingga membawa manfaat dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dan butir ke-11 yang terakhir yaitu melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Maksud dari butir ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bagi bangsa Indonesia atau dalam hal kecil di lingkungan masyarakat. Contoh, aktif dalam organisasi Karang Taruna atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Itulah 45 butir Pancasila yang sudah saya jabarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun.
Ibu ucapkan terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.